Malam itu terasa berbeda di kota Damaskus. Angin berhembus pelan menyusuri lorong-lorong istana, membawa suasana hening yang tak biasa. Di dalam kamar sederhana, seorang penguasa yang dikenal adil dan zuhud, Sultan Nuruddin Zangi terbaring dalam tidurnya. Namun tidur itu bukanlah istirahat yang tenang. Dalam gelapnya malam, sebuah mimpi datang begitu nyata. Di hadapannya berdiri sosok yang wajahnya bersinar, penuh wibawa dan ketenangan. Hatinya langsung bergetar karena ia tahu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kata panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah dua orang yang berdiri tidak jauh darinya. Wajah mereka pucat, berbeda dari penduduk Arab. Tatapan mereka kosong, namun menyimpan sesuatu yang gelap. Lalu terdengar suara yang mengguncang jiwa. Aku terganggu oleh dua orang ini. Selamatkan aku dari mereka. Sultan terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, menganggapnya hanya bunga tidur. Namun malam berikutnya, mimpi itu kembali datang. Sosok yang sama, pesan yang sama, dua orang yang sama. Dan pada malam ketiga, mimpi itu hadir dengan lebih kuat. Kali ini, Sultan Nuruddin bangkit dengan keyakinan yang tak bisa ditolak. Ini bukan sekadar mimpi, ini adalah panggilan. Tanpa menunda, ia segera mempersiapkan perjalanan. Dari Damaskus menuju Madinah, perjalanan panjang ditempuh dengan hati yang dipenuhi kecemasan dan rasa tanggung jawab. Setibanya di Madinah, ia tidak mengumumkan tujuan sebenarnya. Ia bertindak diam-diam. Ia mengumpulkan penduduk dan para peziarah di sekitar Masjid Nabawi, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Satu persatu wajah diperhatikannya. Ia membagikan sedekah kepada semua orang, bukan hanya sebagai amal, tetapi sebagai cara untuk melihat wajah mereka dari dekat. Ia mencari dua wajah yang menghantuinya dalam mimpi. Namun hari itu berlalu tanpa hasil. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Hatinya mulai gelisah. Apakah ia salah? Ataukah orang-orang itu bersembunyi? Dengan rasa penasaran yang semakin kuat, Sultan bertanya kepada penduduk setempat, apakah ada orang yang belum hadir? Seorang warga menjawab dengan ragu, ada dua orang. Mereka tinggal tidak jauh dari sini. Mereka dikenal sangat rajin beribadah. Siang malam mereka berada di masjid. Sultan langsung merasakan sesuatu yang mengganjal. Bawa aku ke tempat mereka. Langkah kaki mereka berhenti di sebuah rumah sederhana. Dari luar tidak ada yang aneh. Namun ketika pintu dibuka dan Sultan melihat wajah dua orang itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Itulah mereka. Wajah yang sama seperti dalam mimpi. Tanpa banyak bicara, Sultan memerintahkan untuk menggeledah rumah tersebut. Awalnya tidak ditemukan apa-apa. Namun ketika lantai dibongkar, rahasia itu terbuka. Sebuah lubang tersembunyi terlihat jelas. Terowongan gelap yang digali secara diam-diam mengarah lurus menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana seketika berubah tegang. Tanah di dalam terowongan itu lembab, bekas galian masih baru. Tidak diragukan lagi, mereka sedang menjalankan rencana besar. Sultan berdiri diam beberapa saat. Dadanya naik turun menahan emosi. Untuk apa kalian melakukan ini? Tanyanya dengan suara berat. Kedua orang itu awalnya mencoba berbohong, berpura-pura tidak tahu. Namun ketika bukti sudah terbuka, mereka tidak bisa lagi mengelak, rencana mereka terbongkar. Mereka berniat menggali hingga ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencuri jasad beliau, dan membawanya keluar dari Madinah. Seketika kemarahan memenuhi hati Sultan. Namun di balik itu ada rasa syukur yang mendalam. Allah telah memperlihatkan semuanya sebelum terlambat. Jika bukan karena mimpi itu, jika bukan karena perjalanan ini, mungkin rencana itu akan berhasil. Hari itu juga rencana jahat itu dihentikan. Sebagai langkah perlindungan, Sultan Nuruddin tidak berhenti sampai di situ. Ia memerintahkan pengamanan besar-besaran di sekitar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah di sekelilingnya digali lebih dalam, lalu diisi dengan logam cair, agar tidak ada lagi yang bisa menembusnya dari bawah. Malam kembali turun di kota Madinah, namun kali ini hati Sultan terasa lebih tenang. Ia berdiri di dalam Masjid Nabawi,
menatap tempat yang paling mulia di muka bumi itu. Dalam diam, ia berdoa dengan penuh harap bahwa Allah akan terus menjaga Rasul-Nya sebagaimana janjinya, dan bahwa tidak ada satupun rencana jahat manusia yang mampu melawan penjagaan dari langit. Kisah itu pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai cerita tentang bahaya yang nyaris terjadi, tetapi sebagai bukti bahwa kehormatan Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dengan cara yang tidak pernah disangka manusia.